Kecerdasan buatan atau AI itu udah bukan lagi cerita masa depan loh. Sekarang ini di Indonesia, AI udah ada di mana-mana dan jadi bagian dari hidup kita. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana sih teknologi ini mengubah banyak hal, mulai dari yang paling personal sampai cara negara kita melindungi warganya. Pernah kebayang nggak sih kalau teknologi bisa niru gerakan manusia dengan sempurna? Dulu mungkin cuma ada di film fiksi ilmiah ya, tapi sekarang AI mulai bisa menjawabnya. Dan bukan cuma niru loh, tapi juga bikin kemampuan kita jadi lebih baik. Oke, kita mulai dari cerita yang paling menyentuh ya. Cerita tentang gimana AI bisa kasih harapan baru, bahkan mengembalikan sesuatu yang hilang. Sesuatu yang sangat personal bagi teman-teman kita penyandang disabilitas. Dulu, kalau kita ngomongin kaki atau tangan palsu, yang kebayang pasti kaku dan gerakannya terbatas kan? Nah, lupakan gambaran itu. Sekarang, berkat AI, prostetik ini jadi pinter. Dia bisa belajar dan beradaptasi sama penggunanya. Bener-bener kayak hidup. Jadi kerennya tuh di sini. Alat ini bukan lagi sekedar benda mati. Dia udah kayak bagian dari tubuh kita sendiri. Gimana caranya? AI ini bisa baca sinyal dari otot. Jadi pas kita mikir mau gerak, alatnya langsung nurut. Gerakannya halus banget. Mau ngambil cangkir atau nulis lagi, bisa. Dan rasanya natural banget. Oke, dari kisah satu orang yang luar biasa tadi, sekarang kita lihat dampaknya buat orang banyak, buat komunitas. Ternyata AI ini nggak cuma bantu individu, tapi juga bisa jadi motor penggerak buat usaha-usaha kecil di seluruh Indonesia. Buat para pelaku UMKM, misalnya di Desa Namang ini, jualan online itu tantangannya banyak banget. Mau bikin iklan bagus, desain keren, tapi biayanya mahal. Nah, disinilah AI masuk sebagai asisten super canggih yang harganya terjangkau dan gampang banget dipakainya. Bayangin deh, cuma modal beberapa klik, mereka bisa minta ide iklan ke ChatGPT, langsung bikin desain promosi yang kece di Canva, bahkan bisa bikin foto produk yang estetik tanpa perlu sewa studio foto mahal. Ini namanya demokratisasi teknologi. Semua orang jadi punya kesempatan yang sama buat maju. Jadi, ini bukan sekedar biar kerjaan jadi cepat, ya. Ini lebih dalam lagi. Ini soal ngasih UMKM kita senjata buat bersaing. Kalau produk lokal tampilannya profesional, kan citranya jadi naik. Peluang buat masuk ke pasar yang lebih besar jadi terbuka lebar. Nah, kalau buat usaha kecil aja dampaknya segede ini. Gimana kalau kita terapin di skala yang jauh lebih besar? Yuk sekarang kita lihat gimana AI bisa merombak cara kerja pemerintahan dan pelayanan publik kita. Siapa sih yang nggak pernah ngerasain ribetnya birokrasi, numpuk berkas, antre panjang? Nah, AI ini datang buat ngubah semua itu. Tugas-tugas yang ulang-ulang terus, yang bikin lama, sekarang bisa dikerjain otomatis sama AI. Jadi, para pegawainya bisa fokus ke pekerjaan yang lebih penting. Hasilnya, buat kita, ngurus KTP jadi lebih cepat. Ada pertanyaan? Nggak perlu nunggu jam kantor, langsung tanya aja ke chatbot 24 jam. Dan yang paling penting, kebijakan pemerintah dibuat berdasarkan data yang akurat, bukan cuma kira-kira. Ini baru namanya pemerintahan yang efisien dan benar-benar dengerin warganya. Oke, selain urusan administrasi, ada tugas negara yang jauh lebih krusial, melindungi kita semua. Apalagi di negara kita yang rawan bencana. Nah, di sini, AI berperan sebagai perisai pintar kita buat ngelawan ancaman alam. Kita tinggal di cincin api Pasifik, jadi soal bencana alam, kita harus selalu siap siaga. Gempa, tsunami, bisa datang kapan aja. Tapi, sekarang kita punya senjata baru. AI ngasih kita kemampuan buat ngintip tanda-tanda bahaya lebih awal, jadi kita bisa merespons lebih cepat dan lebih siap. Anggap aja AI ini kayak mata dan telinga super canggih kita. Dia bisa ngeliatin data cuaca, gambar dari satelit, sampai getaran gempa, semuanya dalam satu waktu. Dia cari pola-pola aneh yang mungkin kita nggak sadar. Hasil akhirnya, peringatan dini yang lebih akurat yang bisa menyelamatkan banyak sekali nyawa. Dan kalaupun bencana terjadi, di saat-saat genting di mana setiap detik itu penting, AI berubah jadi pusat komando yang cerdas. Dia bisa langsung nyari lokasi korban dari postingan di media sosial, ngirim drone buat nyari orang yang selamat, bahkan nentuin jalur tercepat buat ngirim bantuan. Ini benar-benar gotong royong versi teknologi tinggi. Oke, kita udah lihat betapa kerennya potensi AI. Luar biasa banget kan? Tapi, perjalanannya nggak segampang itu. Ada PR besar yang harus kita kerjain bareng-bareng sebagai satu bangsa, biar manfaatnya bisa dirasain semua orang. Gini deh, teknologi secanggih apapun nggak akan ada gunanya kalau fondasinya nggak kuat. Kita butuh internet kencang yang merata sampai ke desa-desa. Kita butuh lebih banyak lagi jagoan-jagoan AI dari Indonesia. Dan yang paling penting, kita butuh aturan main yang jelas, biar teknologi ini dipakai dengan benar, aman, dan adil. Jadi, pada akhirnya, pertanyaannya bukan lagi AI bisa apa aja, tapi
kita mau AI yang seperti apa untuk Indonesia? Nah, jawabannya ada di tangan kita semua. Gimana caranya kita bareng-bareng mastiin teknologi ini jadi alat yang mempersatukan, yang benar-benar bermanfaat buat setiap warga Indonesia dari Sabang sampai Merauke.